Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan tingkah laku bagian 2 yang kemarin sudah di bagian pertama sudah saya sampaikan di mata kuliah psikologi. Ya, semoga semuanya sudah siap menyimak dan nantinya bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke, baik. Ya, selanjut di kesempatan kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gangguan pemberontakan oposional, kemudian conduct disorder, ADHD, temper tantrum, agresivitas, autism spectrum disorder, anxiety disorder, depresi, bipolar disorder, dan intermittent explosive disorder. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang gangguan pemberontakan oposional atau oppositional defiant disorder atau EDD. Kita bahas definisi dulu. Oppositional defiant disorder atau EDD adalah sejenis gangguan perilaku yang sering terjadi pada anak dan remaja. ODD ini biasanya tampak pada pola perilaku yang tidak kooperatif, suka menentang, marah-marah, uring-uringan, bermusuhan terhadap figur otoritas seperti orang tua, guru, atau pengasuhnya, dan biasanya hal ini akan mengganggu fungsi dan aktivitas anak dan remaja sehari-hari. Untuk angka prevalensinya, diperkirakan sekitar 2% sampai 16% anak usia sekolah dan remaja mengalami ODD. Dan pada anak yang masih muda, biasanya ODD terjadi pada anak laki-laki. Sementara anak yang lebih tua tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Umum, ODD ini terjadi dan mulai muncul pada kisaran usia 8 tahun. Ya, pada dasarnya anak-anak memang tidak selalu bisa mengontrol emosinya, ya, karena mereka secara naluri masih belajar dari lingkungan. Mereka biasanya juga berperilaku menentang dari waktu ke waktu, terutama di sela-sela seperti sedang lelah, lapar, kesal, bosan, atau stres, ya. Jadi bagi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah, hal-hal di bawah ini memang perlu diwaspadai, terutama ketika memang kondisi anak-anak berada dalam kondisi lelah, lapar, kesal, bosan, dan stres. Kemungkinan yang terjadi ketika kondisi ini ya adalah pertentangan, berdebat, sering menunjukkan sikap kesal, tidak taat pada orang tua, guru, ataupun pengasuhnya. ODD ini merupakan salah satu perilaku yang sebenarnya normal pada perkembangan anak usia 2-3 tahun dan pada remaja awal. Dikatakan sebagai gangguan ODD bila perilaku menentang mereka sangat menonjol dan memerlukan perhatian yang serius dalam menghadapi kehidupan sosial, keluarga, dan aktivitas akademik. Gangguan ODD ini biasanya akan berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Sekarang, apa sih penyebab dari ODD ini? Secara pasti, penyebab ODD ini masih belum diketahui. Kebanyakan orang tua melaporkan bahwa anak-anaknya biasanya lebih kaku atau lebih sering menuntut dibanding saudaranya saat yang masih kecil. Nah, jadi seringkali orang tua itu membandingkan antara si kakak dan si adik. Nah, ini menjadi salah satu faktor penghambat juga untuk kemudian menentukan kapan sih mulai seorang anak ini mengalami ODD. Nah, ada beberapa praduga dari penyebab ODD ini. Yang pertama adalah faktor biologis, ya. Kelainan atau cedera pada bagian otak ini disinyalir menjadi salah satu penyebab ya terjadinya ODD pada
kurun waktu setelah anak usia beranjak menambah usianya. Nah, kenapa faktor biologis ini dikatakan sebagai salah satu penyebab? Ya, ODD juga berhubungan dengan kelainan fungsi otak pada bagian neurotransmitter yang membantu sel-sel otak saling berkomunikasi. Ketika sel otak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka gejala ODD dan penyakit mental lainnya pun bisa muncul. Penderita ODD sering memiliki gangguan perilaku atau gangguan mental seperti Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Gangguan belajar, perubahan mood secara drastis seperti depresi atau bipolar, dan masalah kecemasan. Faktor lain penyebab ODD disinyalir adalah faktor genetik. Banyak ditemui pada anak-anak dengan ODD yang salah satu anggotanya juga mengalami ODD yang sama. Masalah psikologis yang cukup berat seperti gangguan mood, kecemasan berlebihan, dan gangguan kepribadian. Faktor ketiga penyebab ODD yaitu adalah faktor lingkungan, ya, seperti terjadinya disfungsi kehidupan keluarga, riwayat gangguan mental dalam keluarga, penyalahgunaan obat-obatan, serta pola penerapan disiplin yang tidak konsisten oleh orang tua yang dapat berkontribusi sebagai pemicu atau berkembangnya gangguan perilaku pada seorang anak. Jadi sangat penting ya bagi orang tua khususnya untuk menerapkan disiplin yang konsisten. Jangan berubah-berubah, apalagi antara ayah dan ibu misalnya tidak terjadi kekonsistenan dalam memberikan aturan main dalam keluarganya. Nah, seringkali ketidakseimbangan antara ayah dan ibu dalam penerapan aturan di rumah ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab ODD ini secara tidak langsung. Adapun gejala ODD, yang pertama adalah sering marah, berdebat berlebihan dengan orang dewasa, sering mempertanyakan peraturan, menolak untuk mematuhi perintah dan peraturan orang dewasa, berusaha untuk mengganggu dan membuat orang lain kesal, menyalahkan orang lain, sering menyentuh orang lain dan mudah merasa kesal, sering marah dan benci, berbicara dengan kebencian ketika kesal, bersikap dendam dan usaha balas dendam. Kemudian yang terakhir adalah anak ODD biasanya sering menyimpan masalah atau yang kita kenal dengan moody ya. Moody itu kalau sedang senang misalnya terlalu gembira, sedang sedih terlalu sedih seperti itu ya. Kemudian mudah frustasi, memiliki kepercayaan diri yang rendah. Nah, sebagian bahkan juga memiliki keterkaitan dengan masalah ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Akan tetapi gejala ODD ini lebih sering terjadi di lingkungan rumah atau sekolah. Ya, jadi untuk menjumpai gejala ODD ini sering kita jumpai manakala anak-anak ini ada di rumah dan di sekolah ya, karena nanti kaitannya dengan bagaimana perkembangan sosialnya. Untuk penentuan diagnosis ODD, beberapa spesialis jiwa menentukan diagnosis Occupational Defiant Disorder ini dari perbincangan mendalam dengan orang tua atau si anak secara langsung dan dari pengamatan gejala yang muncul. Biasanya diperlukan juga pemeriksaan untuk mencari gangguan kesehatan lain yang mungkin berpengaruh pada kondisi anak. Dengan demikian, pengobatan bisa dilakukan secara menyeluruh. Beberapa anak dengan ODD yang berat bisa terus mengembangkan kelainan perilaku ini hingga dewasa. Kadangkala diperlukan juga tes pencitraan otak atau tes darah untuk mencari berbagai kemungkinan penyebab dari masalah ODD ini. Selanjutnya pengobatan ODD. Pengobatan ODD biasanya menyangkut beberapa program pelatihan yang nantinya akan saling berkesinambungan. Dan hal ini juga sangat menuntut konsistensi dari lingkungan, terutama orang tua dari si anak. Yang pertama, program pelatihan manajemen orang tua untuk membantu orang tua mengelola tingkah laku anak. Kemudian yang kedua adalah psikoterapi individu untuk mengembangkan manajemen kemarahan yang lebih efektif. Ketiga, psikoterapi keluarga untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian pada seluruh anggota keluarga yang terlibat langsung dengan si anak penderita ODD.
Kemudian yang keempat, pelatihan dan terapi keterampilan dalam memecahkan masalah kognitif untuk membantu memecahkan masalah dan mengurangi perilaku negatif. Yang kelima, pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan fleksibilitas dan keterampilan sosial, serta melatih toleransi ketika si anak ini mengalami frustasi, baik dengan keluarga maupun dengan tempat sebaya. Obat yang biasanya diberikan pada pasien ODD digunakan untuk meringankan gejala gangguan kesehatan lain yang mungkin muncul seperti depresi atau ADHD. Pencegahan ODD secara medis cukup sulit untuk mencegah timbulnya ODD ini. Hal yang diperlukan bila terjadi masalah ODD adalah diagnosis sedini mungkin. Diperlukan pula teknik terapi yang menyeluruh yang dapat meminimalkan kondisi atau perilaku negatif anak dalam membangun hubungan dalam keluarga dan lingkungannya. Terapi yang baik juga bisa mencegah masalah lain yang mungkin menyertai dan berhubungan dengan gangguan perilaku tersebut. Bagaimana anggota keluarga, terutama orang tua, mempersiapkan lingkungan rumah yang mendukung disiplin positif dan penuh dengan kehangatan cinta yang dapat dilakukan untuk mencegah memburuknya perilaku pemberontakan pada si anak dengan ODD. Jadi mau tidak mau dalam lingkungan keluarga memang harus banyak menghadirkan kehangatan cinta antara orang tua dan anak, saling asah, saling asih, saling asuh seperti itu ya. Nah, kondisi seperti ini sangat dibutuhkan terutama bagi pola pengasuhan dengan anak ODD ini. Berikutnya, gangguan perilaku pada part 2 ini adalah yang akan kita bahas dinamakan conduct disorder. Ya. Menurut buku The Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder edisi 15, karakter umum conduct disorder. Anak yang mengalami conduct disorder ini adalah kurang empati, tidak bisa menunjukkan welas asih, dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ya. Jadi kesannya anak-anak dengan conduct disorder ini biasanya terlihat cuek, ya, terlihat cuek dan kurang peka terhadap orang lain seperti itu. Kelainan ini sudah bisa terlihat sebenarnya dari kecil, ya. Nah, dari mana? Nah, kita bisa melihat di slide berikutnya. Menurut American Academy of Child dan Adolescent Psychiatry, ada beberapa tanda umum yang bisa kita lihat dari anak yang mengalami conduct disorder ini. Anak yang memiliki gangguan ini biasanya kejam terhadap orang lain dan binatang. Ya, jadi dia tidak segan-segan memukul binatang yang ada di sekitarnya. Ya, tidak memiliki rasa kasihan pada objek yang disakitinya, suka memulai perkelahian, merusak dengan sengaja dan sering berbohong, serta dia akan mudah untuk memperdaya atau menipu siapapun. Ya. Jadi ini gejala yang bisa kita temui, meskipun si anak ini masih dalam hitungan umurnya masih sangat muda. Nah, umur anak yang mengalami conduct disorder ini, meski bisa dilihat dari usianya yang masih sangat belia, namun biasanya kelainan ini baru terlihat jelas pada anak remaja. Ya. Jadi meskipun si anak ini kelihatan nakal, tapi gangguan-gangguan yang tadi disebutkan, ya, ketidakempatian dan sebagainya, ini akan sangat jelas manakala si anak ini sudah masuk ke usia remaja. Menurut National Center of Biotechnology Information, conduct disorder adalah salah satu gangguan mental yang paling sering ditemui pada anak dan remaja. Setidaknya, prevalensi yang terjadi adalah 1-4% anak berusia rentang dari 9 tahun sampai 17 tahun memiliki kelainan jiwa yang seperti ini. Ya. Nah, apa sih penyebab
munculnya conduct disorder pada seorang anak ini, sampai saat ini memang belum bisa dipastikan penyebab dari kelainan ini. Namun ada beberapa kondisi yang disinyalir menjadi salah satu faktor atau beberapa faktor kejadian yang bisa menjadi pemicu penyebabnya. Di antaranya yang pertama adalah gangguan fungsi otak yang abnormal, terutama di daerah prefrontal cortex, di mana bagian ini memang mengatur penilaian dan sistem limbik yang mempengaruhi respon emosional. Salah satu penyebab anak bisa mengalami conduct disorder ini adalah karena pengaruh genetik. Menurut penelitian, sebanyak 50% perilaku antisosial conduct disorder ini diturunkan secara genetik. Bisa juga karena masalah sosial, seperti kemiskinan, lingkungan yang tidak teratur, pola asuh yang terlalu ketat atau sebaliknya, sampai masalah anak yang kurang pengawasan dari orang tua juga bisa jadi pemicunya. Mereka biasanya hidup di lingkungan pola asuh yang tidak menerapkan norma-norma yang berlaku. Ya, seringkali kita bisa melihat anak-anak dengan conduct disorder ini menonton film yang bukan untuk umurnya, melihat contoh yang tidak baik, dan disitulah perilaku menyimpang mereka sudah mulai terlihat. Bagaimana penata laksanaan jika seorang perawat menemukan anak dengan conduct disorder ini? Anak yang memiliki perilaku conduct disorder biasanya dicap nakal dan tak bisa diatur. Sehingga banyak orang tua ataupun guru yang menyerah mengurus dan pada akhirnya mendiamkan si anak ini. Padahal sebenarnya harusnya ditangani dengan serius dan tidak semakin parah sehingga menyebabkan bahaya bagi diri dan orang lain. Ketika seorang anak mengalami conduct disorder ini, sebaiknya selaku orang tua mengajak anak berkonsultasi atau membawa anak kepada seorang psikolog atau ahli kesehatan mental lainnya untuk bisa membantu anak mengendalikan dan mengurai masalah yang ada di dirinya. Saat sesi ini biasanya keluarga akan diajak bagaimana mencari akar permasalahan yang bisa terlihat lebih jelas sehingga penyelesaian dari masalah conduct disorder ini lebih mudah. Hal ini juga harus didukung oleh sikap penuh dari orang tua dan orang yang ada di rumah yang bersama-sama membesarkan anak. Orang dewasa di sekitarnya bisa mengendalikan perilaku dan meningkatkan keamanan di rumah jika anak cenderung agresif dan suka melakukan kekerasan. Beberapa tanda yang bisa kita lihat dari seorang anak yang mengalami conduct disorder ini adalah memiliki tanda berupa selama 6 bulan, ya. Ini ada salah satu yang tanda-tanda yang disebutkan tadi, ya. Jadi cuek, kemudian tidak peduli dengan orang lain. Ini bisa menjadi salah satu tanda kita harus sebagai orang tua harus lebih aware dan lebih melihat perubahan perilaku dari anak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kelainan hiperaktivitas ini karena kurang perhatian. Ada kelainan perilaku yang mempengaruhi perilaku atau perkembangan pada anak kecil. Anak-anak yang menderita ADHD menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian, terlalu aktif dan impulsif. Banyak anak yang menderita ADHD tidak dapat menjelaskan mengapa kadang mereka tidak bisa mengendalikan diri atau merasa sangat kesepian. Rentang pencarian normal anak-anak biasanya berlangsung dalam 3 tahap, dari memfokuskan hanya pada satu benda untuk yang sangat lama hingga mengembangkan rentang perhatian yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Ya. ADHD lebih umum dijumpai pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dan anak-anak yang mengidap ADHD ini mulai menampakkan gejalanya sebelum mereka mencapai usia 7 tahun.
Penyebab ADHD yang pertama adalah infeksi otak, trauma kepala, dan keracunan timbal. Penggunaan obat, kemudian tekanan darah tinggi dan infeksi selama kehamilan juga disinyalir menjadi penyebab ADHD ini. Kemudian terjadinya penyakit turunan, neurologis otak atau tidak seimbangnya bagian otak dalam memperbaiki area atau mempengaruhi area yang mengendalikan pemfokusan, perencanaan, dan organisasi. Jadi di sini kita harus melihat bagaimana fungsi dari otak si anak. Adapun gejala ADHD yang paling terlihat, terutama 3 gejala utama yang dikaitkan dengan ADHD. Yang pertama, terlalu aktif, ya, kemudian emosional. Nah, terlalu aktif ini bisa dilihat dari bagaimana seorang anak ini menunjukkan perilaku impulsif, ya, jadi mudah dirangsang dengan sesuatu, ya. Kalau impulsif itu, jadi kalau dibully dia akan langsung marah dan sebagainya, ya. Kemudian mudah marah dan mudah cenderung mengalami kecelakaan. Jadi kelihatan lebih ceroboh dari anak-anak seusianya. Tidak mampu mencurahkan perhatian, konsentrasi yang diberikan terutama pada saat si anak ini mendapatkan tugas, ya. Gejala ini menyebabkan anak juga mengalami berbagai hal berikut ini, terutama di area akademis, biasanya menjadi tidak fokus belajar dan tidak pandai di sekolah. Gejala lain yaitu kognitif, kemudian emosional, dan sosial. Ya, untuk selengkapnya bisa teman-teman baca. Terapi ADHD biasanya kita dikaitkan dengan pola makan, ya. Pola makan ini harus dirubah, ya, untuk memperbaiki kesehatan secara umum yang mungkin dapat membantu mengurangi gejala ADHD. Mendidik anak dan keluarganya mengenai perubahan perilaku, ya, ini juga pun penting agar si anak tetap merasa diterima oleh keluarga. Memberi obat untuk mengendalikan ketidakseimbangan zat kimia dalam otak dan mentargetkan area otak yang berfungsi untuk memfokuskan dan mengendalikan diri. Konseling psikologis untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri. Yang penting untuk diperhatikan yaitu pendidikan dan terapi psikologis harus dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan keberhasilan yang ada. Selanjutnya temper tantrum. Nah, ini mungkin pemandangan yang sering kita jumpai sebenarnya, ya, di lingkungan kita sehari-hari. Kadang kita bisa melihat seorang anak kecil yang tiba-tiba di tengah pasar menangis kejer, gitu ya, bahasa orang Jawanya, menangis dengan sangat keras sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya memperhatikan dia. Nah, apa sih yang disebut temper tantrum ini? Temper tantrum adalah sesuatu yang ditakuti oleh hampir semua orang tua, yang hal ini bisa terjadi pada anak. Nah, temper tantrum adalah ledakan emosi yang ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, menjerit, berteriak, mengomel, yang disertai dengan resistensi terhadap upaya untuk menenangkan diri. Umumnya, saat memasuki kisaran usia 5-7 bulan, anak biasanya mulai memiliki keinginan sendiri, mulai mengerti apa yang enak dan tidak enak bagi dirinya. Karena itu, biasanya pada usia ini, anak mulai menunjukkan perilaku untuk mengkonsumsi bahwa ia mengkomunikasikan bahwa ia tidak menyukai berada dalam kondisi tertentu. Proses belajar alami yang sering terhalang dapat membuat anak mengeluarkan tantrum. Seiring bertambahnya usia anak, ia pun akan belajar untuk bergerak dan memahami otonomi dirinya. Biasanya, ini terjadi sekitar usia 12 sampai 14 bulan
dan mencapai puncak saat anak usia 2-3 tahun. Di umur tersebut, secara alami seorang anak butuh bergerak, khususnya di bagian kaki. Penyebab temper tantrum. Temper tantrum sebenarnya adalah hal yang wajar, bahkan sering terjadi pada usia 0-3 tahun. Ya. Memasuki kisaran 5-7 bulan, anak biasanya memulai ada rasa untuk memiliki keinginan sendiri, mulai mengerti apa yang enak dan tidak enak bagi dirinya. Oleh karena itu, biasanya pada anak ini, anak mulai menunjukkan jikalau untuk mengkonsumsi bahwa menunjukkan perilaku untuk mengkomunikasikan bahwa ia tidak menyukai berada dalam kondisi tertentu. Proses belajar alami yang sering terhalangi juga dapat membuat anak mengeluarkan tantrum ini. Seringnya barengan dengan bertambahnya usia, anak ini sudah mulai bergerak untuk menjadi seorang yang punya otonomi. Dan biasanya ini terjadi di usia 12-14 bulan dan mencapai puncak pada saat anak usia 2-3 tahun. Istilah terrible two atau tantrum akan terjadi ketika pengasuh atau orang tua melihat keaktifan anak sebagai suatu hal yang berbahaya, sehingga anak dibatasi kesempatannya untuk bergerak. Sebenarnya maksud ini agar anak lebih nyaman, akan tetapi yang terjadi jika dilakukan dengan paksa, ini yang nantinya akan berakibat fatal. Karena itulah muncul penilaian bahwa anak susah diatur, padahal sebenarnya anak dipaksa untuk patuh. Terapi temper tantrum. Penting kita ketahui bagaimana anak belajar kecewa sejak dini. Jadi sebagai orang tua kita tidak selayaknya menuruti semua keinginan anak. Biarkan anak pernah mengalami kekecewaan, ya. Menurutnya dengan melakukan ini, anak jadi sanggup menghadapi situasi yang membuatnya kecewa dengan cara yang aman dan nyaman. Kesanggupan untuk belajar, ini salah satu bekal untuk orang tua bagaimana mengajarkan tentang kesanggupan untuk belajar ini. Kesanggupan untuk belajar memilih untuk beradaptasi dengan keadaan, tidak melulu memutuskan harus memiliki kontrol atas segala situasi atau menyerah dengan mudah. Berikutnya, kesanggupan untuk berpikir. Nah, kesanggupan untuk berpikir ini bisa dilakukan dengan bagaimana si anak ini dilatih untuk berpikir secara dewasa, untuk melakukan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk dirinya. Selanjutnya, kesanggupan untuk peduli. Nah, kesanggupan untuk peduli ini tidak hanya soal bagaimana agar dia diterima oleh orang lain, namun juga bagaimana si anak ini juga sanggup memberi, ya. Istilah memberi dan menerima ini sangat terkait dengan kesanggupan untuk peduli. Berikutnya, bagaimana mengatasi temper tantrum. Ini sudah banyak dibahas di sini, terutama bagaimana mengatasi reaksi emosi, ya. Sikap yang aman seperti apa, kemudian sikap yang tidak aman seperti apa. Di sini sudah ada. Biasanya dikatakan reaksi yang aman ketika seorang anak melakukan temper tantrum, ya, adalah tidak membahayakan diri dan orang lain, ya. Karena itulah
Orang tua hanya perlu memberikan fasilitas, ya, fasilitas secara pasif. Temani anak untuk menyalurkan emosinya, jangan diganggu dan jangan buru-buru ditenangkan, supaya luapan emosi bisa lepas tuntas tanpa sisa. Ya, jadi penting buat ibu-ibu nih semuanya, buat calon ibu, ketika anak sedang menangis dan sebagainya, itu jangan langsung biasanya kita suruh diam gitu, diam dek, atau bahkan misalnya dengan kalimat ancaman. Nah ini nggak sangat tidak dianjurkan ya, karena bisa jadi nanti ini akan menghambat respon penyaluran emosi dari si anak, dan ini nantinya ketika hal seperti ini dilakukan berulang-ulang, bukan tidak mungkin si anak ini akan belajar bagaimana memendam emosi, dan ini juga akan berakibat tidak baik untuk perkembangan si anak. Nah, dikatakan mengatasi temper tantrum yang tidak aman adalah ketika anak menunjukkan kecewa sambil memukul diri sendiri. Ya. Nah, hal ini biasanya bisa kita lihat dari orang tua yang sering banyak sekali membuat branding negatif pada anak. Ya. Nah, padahal seorang anak mestinya lebih sering dipuji. Ya. Dipujinya yang proporsional saja, tidak berlebihan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagaimana mengatasi temper tantrum, kemudian agresivitas, ya, pengaruh faktor-faktor yang mengenai agresivitas, ya. Nah, ini ada faktor sosial, faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor situasi. Ya. Faktor sosial dari agresivitas dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti frustasi, provokasi, dan kekerasan dalam media. Kemudian faktor biologi. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor budaya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kehormatan pada budaya, kecemburuan seksual, dan peran pada laki-laki. Adapun faktor pribadi yang sering kali muncul yang menyertai agresivitas dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kepribadian atau personality, narsis atau narsisme, dan perbedaan jenis kelamin atau gender difference. Faktor situasi juga disebabkan biasanya karena faktor sosial, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu suhu dan suhu atau temperatur, dan juga keterkaitan dengan alkohol. Berikutnya cara mengontrol agresivitas. Ada dengan yang pertama katarsis, kemudian sublimasi, dan supresi. Ya, teman-teman bisa membaca keterangannya bagaimana yang dimaksud katarsis, sublimasi, dan supresi. Ya, ini juga sering kita jumpai bagaimana mengatasi perilaku isolasi sosial. Berikutnya autisme, ya. Autisme Spectrum Disorder atau ASD, yang sering disebut sebagai autism, merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bukan hanya autism, tapi juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan gangguan perkembangan persuasif. Apa saja menjadi faktor pemicu autism? Yang pertama, jenis kelamin. Untuk anak laki-laki mempunyai resiko 4 kali lebih tinggi dibanding anak autism dengan jenis kelamin perempuan. Faktor keturunan juga menjadi salah satu penyebab di mana orang tua yang mengidap autisme
berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Kemudian penularan selama dalam kandungan, contoh karena efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan. Yang keempat, pengaruh gangguan lainnya seperti sindrom Down, distrofi otot, neurofibrosis, sindrom Tourette, dan lumpuh otak. Yang kelima, kelainan prematur, khususnya pada bayi yang lahir dengan masa kehamilan kurang dari 66 minggu. Pengobatan autisme tidak dapat disembuhkan secara sempurna ya. Oleh karena itu, orang tua harus memperwaspadai gejalanya sedini mungkin. Meski dengan demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu. Nah, tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pasien berbeda-beda. Namun penanganan yang diberikan pada pengidap autisme ini umumnya berupa terapi. Beberapa terapi yang bisa dilakukan adalah terapi perilaku dan komunikasi, terapi keluarga, dan juga pengobatan secara medis. Nah, ini saya lewatin saja langsung ke depresi. Ya. Depresi adalah kelainan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat, dan hal itu berlangsung terus-menerus. Depresi biasanya akan mempengaruhi seorang dalam berpikir dan berlaku, serta dapat menjadi pemicu berbagai masalah fisik atau emosional. Adapun gejala fisik, gejala depresi, yang pertama adalah perasaan murung, rasa lelah atau kehilangan energi setiap hari, perasaan tidak berguna dan bersalah hampir setiap hari, selanjutnya ada rasa lelah, perasaan tidak berguna dan bersalah hampir setiap hari, gangguan konsentrasi, ketidakyakinan, mengalami susah tidur, atau bahkan tidak tidur sama sekali, atau juga tidur berlebihan, berkurangnya minat, pikiran akan kemauan atau keinginan bunuh diri yang kuat, berulang kali, dan rasa gelisah atau menjadi lamban, serta penurunan atau penaikan badan yang signifikan. Selanjutnya, penyebab depresi. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah perubahan hormon, punya kepercayaan diri yang rendah, ya, mengalami kejadian yang traumatik dan menegangkan, mengalami trauma pada masa kecil, mempunyai identitas seksualitas berbeda, mempunyai gangguan netral, ketergantungan terhadap alkohol, penyakit kronik, dan terjadinya penyakit kronik atau penyakit serius. Berikutnya, faktor resiko terjadinya depresi. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang rendah dan terlalu bergantung pada orang lain, mengalami kejadian yang traumatik, mengalami pelecehan seksual atau penyiksaan secara fisik, pernah mengalami kehilangan orang yang dicintai, kemudian kematian, hubungan yang sulit dengan seorang atau masalah keuangan, mengalami trauma, mempunyai identitas seksual, mempunyai gangguan mental lain, ketergantungan terhadap alkohol dan sebagainya, dan penyakit kronik seperti penyakit umum,
dan beberapa penyakit yang memang menyebabkan trauma, stres pasca trauma. Selanjutnya bipolar disorder. Penyakit bipolar ini merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya perubahan atau gangguan mood yang ekstrim. Nah, perubahan atau gangguan mood ini bisa berupa depresi, sedih yang berlebihan, dan manik atau kegirangan yang berlebihan yang terjadi bergantian. Jadi habis ketawa, kemudian pasiennya nangis. Ya, ini sering dijumpai ya di rumah sakit jiwa, terutama pada beberapa pasien yang masih terhitungnya baru ya, atau baru mengalami gangguan jiwa. Nah, ini bipolar ini sering terjadi. Kemudian gangguan bipolar atau bipolar disorder ini berupa episode yang berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Di luar episode gangguan ini, penderitanya dalam keadaan normal. Ya, jadi seringkali penderita ini bipolar ini kelihatan baik-baik saja. Akan tetapi ketika mereka menemukan stresor ya yang membuat akhirnya mereka sedih dan sebagainya, itu gejalanya bisa terlihat sepanjang hari itu. Gangguan bipolar memiliki dua tipe. Gangguan bipolar tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1, biasanya gangguan ini ditandai adanya episode gangguan mood yang lebih dominan dan berulang atau biasa disebut manik. Kemudian tipe bipolar 2 ini adalah episode gangguan mood yang lebih dominan, berulang, dan sifatnya depresi. Penyebab gangguan bipolar hingga kini belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan faktor genetik yang berperan mencetuskan gangguan ini. Adanya anggota keluarga yang memiliki penyakit bipolar menyebabkan seorang lebih rentan untuk mengalaminya. Bipolar sendiri ditandai dengan adanya episode mood yang ekstrim, yaitu manik dan depresi. Di antara episode gangguan mood tersebut, penderita terlihat seperti orang normal. Gejala manik berbeda dengan kegirangan yang normal, orang lain, dan energi berlebihan dan cenderung berperilaku destruktif atau merusak. Gejala yang sering terlihat pada episode manik di pasien bipolar ini bisa kita lihat dari tanda-tanda seperti sulit tidur, terlihat terlalu pede, ya, berbicara lebih cepat dari biasanya, dan topik pembicaraannya mudah berganti. Sulit untuk berkonsentrasi, terlihat gelisah, lebih mudah marah pada orang lain, berpenampilan mencolok dan cenderung menghamburkan uang, membuat keputusan-keputusan mengejutkan, dan bisa disertai dengan keyakinan yang salah atau biasa kita kenal dengan waham. Misalnya merasa bahwa ia adalah orang yang paling hebat di dunia, meyakini bahwa ayahnya adalah presiden, dan sebagainya. Jadi keyakinan-keyakinan yang tidak wajar seringkali menyertai beberapa pasien dengan bipolar ini. Yang terakhir adalah intermittent explosive disorder atau gangguan ledakan amarah. Ini merupakan ketidakmampuan seseorang dalam menahan emosinya, sehingga meluapkannya dengan cara marah sambil menyerang orang lain atau merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Gangguan ini biasanya disertai dengan sikap permusuhan, impulsif, dan ledakan agresif yang berulang. Orang-orang dengan AIDS ini pada dasarnya mudah meledak, meskipun tidak ada provokasi atau alasan yang jelas. Jadi hampir bisa dicirikan orang dengan intermittent explosive disorder ini biasanya terkenal tersinggung, ya, mudah tersinggung, ya, mudah baper dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi kita mengenali adanya gangguan ledakan amarah ini. Orang yang menderita AIDS kerap menggambarkan perasaan seolah-olah mereka kehilangan kendali atau emosi.
dan selanjutnya akan diliputi oleh kemarahan. Haid sendiri mengancam atau merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Biasanya dimulai pada masa remaja awal, dan bukti telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi predisposisi individu terhadap gangguan depresi. Haid terdiagnosis kecuali Haid yang tidak terdiagnosis kecuali pada seorang yang telah menunjukkan setidaknya 3 episode agresivitas impulsif. Oke, ini tanda-tanda dan gejala Haid. Terkait dengan marah, berarti kita harus kenal ada strategi coping ya. Strategi antisipasi dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa dikombinkan di materi jiwa. Gejala perilaku yang terjadi bisa dilihat di sini, bisa dipahami. Ya, ada gejala perilaku, gejala fisik, kognitif, dan psikososial. Untuk materi gangguan perilaku pada part 2 ini sudah selesai. Untuk diskusi bisa di online kelas di Skalsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.